Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Cucu Evi Lusiani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang perancangan pabrik kimia, di mana di dalam perancangan pabrik kimia, materi terakhir yang sudah kita bahas adalah penetapan tata letak pabrik atau plan layout. Eh, Video kali ini akan mempelajari tentang organisasi pabrik, di mana dari hasil organisasi pabrik yang sudah kita tetapkan nantinya, kita bisa mengetahui berapa banyak karyawan yang bisa kita pekerjakan di dalam pabrik kita nantinya. Untuk apa? Untuk nantinya kita bisa melakukan analisis ekonomi pabrik secara keseluruhan. Jika di dalam analisis ekonomi pabrik kita bisa menghitung bagaimana modal yang kita akan peroleh berdasarkan kebutuhan dari pengadaan alat, biaya pengadaan alat, kemudian biaya dari pembelian lahan. Kemudian tidak lupa pula kita harus menyediakan biaya untuk menggaji atau memberikan honor kepada para karyawan yang sudah kita pekerjakan. Nah, sebelum kita melakukan analisis ekonomi pabrik, maka kita harus tahu terlebih dahulu seberapa banyak karyawan yang akan kita pekerjakan berdasarkan struktur organisasi dari pabrik yang akan kita rencanakan. Maka dari itu, di pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana organisasi dari suatu pabrik. Hasil produksi yang tinggi dapat dicapai dengan adanya elemen dasar sebagai penunjang dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Beberapa elemen dasar yang ada di dalam pabrik yaitu ada man, ya. Man di sini berarti orang yang harus bisa mengoperasikan pabrik. Kalau tidak ada orang, berarti pabrik tersebut tidak mungkin bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Ada pula material. Material di sini mencakup bahan maupun alat yang akan kita gunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk seperti yang kita inginkan. Kemudian ada mesin. Mesin di sini lebih ke peralatan ya. Peralatan yang akan kita gunakan di dalam proses untuk menghasilkan produk seperti yang kita harapkan. Kemudian ada metode. Metode di sini berarti prosesnya akan kita jalankan seperti apa. Sehingga diharapkan proses yang diterapkan adalah proses yang efektif, efisien, serta aman bagi lingkungan dan juga bagi manusianya serta bagi peralatan dan materialnya. Kemudian ada money. Nah, di sini kalau misalkan semuanya ada, orangnya ada, materialnya ada, mesinnya ada, kemudian metodenya pun ada, kalau tidak ada money atau uangnya, kita tidak bisa mendirikan pabrik seperti yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kita harus memiliki market. Jadi target pasar yang akan kita jadikan sebagai tujuan untuk menjual produk kita, itu kita harus tentukan dengan benar. Sehingga produk yang kita hasilkan itu benar-benar bisa dirasakan, dibeli oleh masyarakat sesuai dengan target market yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ke-6M ini benar-benar harus kita perhatikan sebelum kita melakukan perancangan pabrik. Jadi, maka diri itu kita sebut ini sebagai elemen dasar dari pabrik. Kalau misalkan kita menginginkan menghasilkan suatu produk, ini semua kita harus bisa menjawab dengan benar. Apakah orangnya ada, apakah materialnya ada, mesinnya bagaimana, peralatannya, kemudian metodenya seperti apa yang akan diterapkan, apakah modalnya tersedia, dan juga apakah memang produk yang kita hasilkan itu memang merupakan kebutuhan pasar yang saat ini sedang diminati. Seperti itu. Jangan sampai kita menghasilkan suatu produk, tetapi produk tersebut tidak diminati oleh pasar sehingga nantinya kita sudah mengeluarkan biaya yang besar tetapi penjualan produknya malah kecil. Itu tidak kita harapkan sebagai orang yang akan mendirikan suatu pabrik terutama dalam hal bisnis ya. Kemudian biasanya bentuk perusahaan yang umum digunakan itu dalam bentuk PT atau perseroan terbatas.
Di dalam bentuk PT ini, kekuasaan tertinggi itu berada pada pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Mengapa banyak perusahaan yang menerapkan perseroan terbatas sebagai bentuk perusahaannya? Ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama, modalnya bisa besar jika kita menggunakan PT sebagai bentuk perusahaan, karena dapat pinjaman dari orang maupun bank. Jadi kita bisa mendapatkan modal itu baik dari pinjaman secara individu, secara pribadi, ataupun juga dari pinjaman bank. Kemudian status hukumnya itu kuat untuk perseroan terbatas dibandingkan dengan bentuk perusahaan yang lainnya. Kemudian jika rugi, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar modal awal yang sudah dia tanam untuk perusahaan tersebut. Kemudian jika terjadi konflik, tidak akan mempengaruhi kegiatan pabrik. Jadi profesional seperti itu ya. Jadi tidak ada disangkut pautkan dengan urusan pribadi jika kita menggunakan bentuk perusahaan yang dalam bentuk PT atau perseroan terbatas. Kemudian struktur organisasi biasanya dalam bentuk line and staff. Jadi di sini wewenang tertinggi didistribusikan ke karyawan melalui beberapa tingkat manajemen. Untuk line and staff ini bisa digunakan untuk organisasi yang cukup besar dengan produksi yang terus-menerus. Kemudian terdapat kesatuan pimpinan dan perintah sehingga disiplin kerjanya akan lebih baik. Kemudian struktur organisasi line and staff ini masing-masing kepala bagian atau manajer secara langsung bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kemudian pimpinan tertinggi itu adalah direktur yang bertanggung jawab ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini adalah wakil dari pemegang saham. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa bentuk dari perseroan terbatas itu memang kekuasaan tertingginya ada di pemegang saham, tetapi diwakili oleh Dewan Komisaris seperti itu. Biasanya bentuk struktur organisasi yang line and staff itu seperti ini. Jadi kekuasaan tertingginya itu ada di pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Kemudian di bawahnya ada direktur utama. Direktur utama dibantu oleh sekretaris maupun Dewan Internal Audit. Kemudian direktur utama di sini membawahi direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur teknik, direktur produksi, direktur personalia dan umum, kemudian direktur K3 ya. Di sini SHEQ, Safety, Health and Environment Quality. Jadi ada beberapa direktur yang di bawah dari perintah direktur utama. Dari beberapa direktur ini juga memiliki kendali atau melakukan kontrol terhadap manajer yang ada di bawahnya. Yaitu kalau di direktur pemasaran berarti ada dia bertanggung jawab terhadap manajer pemasaran. Kemudian direktur keuangan berarti bertanggung jawab terhadap manajer keuangan. Kemudian direktur teknik di bawahnya ada manajer operasi, maintenance atau pemeliharaan, kemudian manajer teknikal, dan manajer logistik. Kemudian direktur produksi berarti bertanggung jawab terhadap manajer produksi. Kemudian ada juga manajer quality control dan quality analysis. Kemudian kalau direktur personalia dan umum di sini bertanggung jawab terhadap manajer HRD ya. Dan untuk direktur safety, health and environment quality biasanya tidak ada manajernya. Tergantung dari perusahaannya sendiri apakah di situ memang membutuhkan manajer atau tidak. Yang dicontohkan di sini memang untuk direktur safety, health and environment quality itu tidak ada untuk manajernya. Dari beberapa line and staff berdasarkan yang sudah digambarkan ini, kita bisa menjabarkan tugas dan tanggung jawab atau job description dari masing-masing bagian. Yang pertama ada pemegang saham, Dewan Komisaris, direktur utama, kemudian manajer, kepala bagian,
serta kepala grup atau kepala regu. Untuk pemegang saham, dia merupakan pemilik perusahaan yang memiliki jumlah modal sesuai yang dia miliki. Kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dari hutang perusahaan. Jadi, yang dijadikan modal itu hanya sesuai dengan besaran yang sudah dia tanam sejak awal, berapa modalnya. Kekayaan pribadinya itu tidak menjadi jaminan untuk hutang perusahaan, ya. Kemudian wewenang dari pemegang saham itu adalah mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris serta dewan direksi. Mengesahkan hasil-hasil usaha neraca untung rugi tahunan. Itu adalah wewenang dari pemegang saham. Selanjutnya ada dewan komisaris. Dewan komisaris itu adalah badan kekuasaan tertinggi dalam perusahaan yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham, yang diangkat berdasarkan ketentuan yang ada dalam perjanjian dan dapat diberhentikan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Tugas dari Dewan Komisaris itu adalah menentukan kebijakan perusahaan, melakukan evaluasi dan mengawasi hasil yang diperoleh oleh perusahaan, kemudian memberikan nasihat kepada direktur bila ada perubahan dalam perusahaan. Kemudian menyetujui atau menolak rancangan yang diajukan oleh direktur. Selanjutnya ada direktur utama, itu merupakan pimpinan eksekutif tertinggi di perusahaan dalam menjalankan tugas sehari-hari, biasanya dibantu oleh direktur teknik dan direktur administrasi untuk direktur utama ya. Tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan polisi perusahaan dan mempertanggungjawabkannya kepada pemegang saham dan pada masa akhir jabatannya. Jadi pertanggungjawabannya itu terhadap pemegang saham di akhir masa jabatan dari direktur utama. Kemudian menjaga kestabilan organisasi perusahaan dan menjaga hubungan yang baik antara pemilik saham, pimpinan, konsumen, dan karyawan. Serta memberhentikan dan mengangkat kepala dengan persetujuan dari RUPS ya. Baik kepala bagian atau manajer ataupun kepala regu. Kemudian bekerja sama dengan direktur teknik dan produksi, direktur keuangan dan umum dalam menjalankan perusahaan. Selanjutnya ada manajer. Untuk manajer biasanya dibagi menjadi dua, ada plan manager yang bertugas untuk bertanggung jawab kepada direktur teknis dan produksi. Melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala biro, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Itu adalah plan manager. Kemudian ada office manager, tugasnya bertanggung jawab terhadap direktur administrasi. Kalau plan manager tadi bertanggung jawab terhadap direktur teknik dan produksi. Kalau office manager bertanggung jawab terhadap direktur administrasi. Untuk tugas yang selanjutnya sama dengan tugas di plan manager, yaitu melakukan koordinasi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan kepala biro, serta melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh direktur. Selanjutnya ada kepala bagian, tugasnya adalah melakukan koordinasi, mengatur, dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dalam lingkungan bagiannya sesuai dengan garis-garis yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Kepala bagian biasanya ada dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama ada kepala bagian produksi. Di dalam kepala bagian produksi itu di bawahnya ada seksi proses, pengendalian, laboratorium maupun seksi utilitas. Kemudian ada kepala bagian pemasaran yang biasanya membawahi seksi pembelian dan seksi pemasaran. Kemudian juga ada kepala bagian teknik. Di sini ada seksi pemeliharaan, seksi perawatan, dan seksi untuk K3. Ada juga kepala bagian keuangan, ini berhubungan dengan seksi administrasi dan seksi kas. Kepala bagian umum itu berhubungan dengan seksi personalia, keamanan, dan humas. Dan ada R&D atau litbang, penelitian dan pengembangan,
itu berhubungan dengan Departemen Pengembangan dan Pemeliharaan. Kemudian ada kepala grup atau kepala regu. Ya, itu adalah beberapa macam dari kepala bagian. Dibaginya menjadi beberapa bagian ini. Kemudian hal selanjutnya yang biasanya ada di dalam struktur organisasi itu adalah jaminan sosial. Jaminan sosial merupakan jaminan yang diterima oleh karyawan jika terjadi sesuatu hal yang bukan kesalahannya. Macam-macam dari jaminan sosial ada tunjangan, ada fasilitas, ada pengobatan, ada insentif atau bonus, serta ada cuti. Jadi itu adalah jaminan-jaminan sosial yang bisa diberikan kepada karyawan, ya. Kemudian ada jadwal dan jam kerja. Biasanya dalam perusahaan atau pabrik itu waktu operasinya itu adalah 330 hari dalam 1 tahun. Dalam 1 hari itu bekerja selama 24 jam dan dalam 1 hari ada 3 shift. Biasanya yang umum seperti ini. Sisa waktu dari 330 hari, biasanya kan total waktu dalam 1 tahun 365 hari. Kurang lebih segitu. Jadi sisa waktu dari 330 hari ini terhadap 365 hari itu digunakan untuk pembersihan, perbaikan, kemudian maintenance atau perawatan dari peralatan proses produksi. Biasanya dikenal dengan istilah shutdown, ya, untuk benar-benar merecover lagi alat-alatnya agar bisa beroperasi secara maksimal lagi ketika dioperasikan setelah proses shutdown. Ada beberapa ketentuan yang perlu kita pelajari dalam membuat penjadwalan dan jam kerja ini. Yang pertama, ada ketentuan pembagian karyawan. Biasanya karyawan dibagi menjadi 2, ada karyawan yang non-shift dan ada karyawan yang shift. Untuk karyawan yang non-shift itu biasanya bekerja selama 5-6 hari dalam seminggu. Hari liburnya itu adalah hari Minggu dan hari besar biasanya, yang kalender merah seperti itu. Ketentuan jam kerjanya itu adalah Senin sampai Kamis, itu jam 8 sampai jam 4 sore, istirahatnya 1 jam dari jam 12 sampai jam 1, Jumat dan Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 juga, 4 sore, tetapi waktu istirahatnya yang berbeda. Kalau Jumat di sini waktu istirahatnya dari jam 11 sampai jam 1, jadi 2 jam. Sedangkan kalau Sabtu seperti Senin sampai Kamis, yaitu istirahatnya 12 sampai jam 1. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia dari Menteri Kemenaker, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini pasal 79 menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja. Waktu istirahat dan cuti itu dibagi menjadi 4 bagian ini di pasal 2 di ayat 2. Pasal 79. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam. Secara terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Istirahat mingguan dalam 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Cuti tahunan sekurang-kurangnya adalah 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian yang D di sini istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama. Dengan ketentuan pekerja tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan. Dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Jadi kalau misalkan nanti akan ada di perusahaan yang menjadi dasar dari
eh, setiap kebijakan itu pasti undang-undang dari Kemenaker, ya. Ini biasanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebelum ada perubahan, tetap ini mungkin yang akan digunakan. Tetapi jika diperbarui lagi, nanti silakan kalian mengikuti ketentuan dari undang-undang yang terbaru tentang ketenaga kerjaan. Untuk karyawan yang shift, itu biasanya ada 3 shift dalam satu hari. Shift yang pertama mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kemudian shift yang kedua itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Shift yang ketiga itu adalah jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Di sini menyebutkan pada pasal 77, ya, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja seperti di ayat 2 ini, yaitu 7 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Kemudian di pasal 78 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja lebih dari waktu kerja yang dimaksudkan di pasal 77 ayat 2 tadi, maka harus memenuhi syarat. Harus ada persetujuan pekerja yang bersangkutan. Dan waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib membayar upah kerja lembur, ya. Jadi harus ada upah kerja lembur jika memang waktu kerjanya sudah overtime. Yang ketiga, ketentuan waktu kerja lembur itu dimaksud dalam ayat 1 huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur itu diatur dengan keputusan menteri. Ada lagi nanti keputusan menteri sesuai dengan yang disepakati dan sudah disahkan. Jadi yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa dasar dari pembagian waktu kerja maupun shift, ya, yang non shift maupun shift itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Itu semua sudah dicantumkan di dalam undang-undang tersebut, ya. Ketetapan dalam satu minggu biasanya maksimal diperbolehkan kerja berapa. Kalau lebih dari itu berarti itu dihitung sebagai lembur atau overtime. Kemudian dalam satu hari maksimal kerjanya berapa jam, lebih dari itu berarti harus overtime atau harus ada upah kerja lemburnya, seperti itu, ya. Yang selanjutnya, ketentuan yang perlu kita pelajari adalah ketentuan penjadwalan, di mana ketentuan penjadwalan itu adalah dalam satu shift bisa ada 3 grup atau 4 grup. Jadi kalau misalkan dalam satu shift itu ada 3 grup, pembagiannya biasanya seperti ini. Ini 3 grup, 3 shift, Tadi untuk ketentuan penjadwalan 3 grup itu bisa 3 shift, ya. Jadi ada grup A, grup B, dan grup C. Shift yang pertama mulai dari jam 7 sampai jam 3 sore. Shift yang kedua jam 3 sore sampai jam 11 malam. Shift yang ketiga itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Tetapi pembagiannya grup A, B, dan C. Ini tiap tanggal sudah ditentukan, ya, sampai ke 1 bulan bisa. Tetapi di sini dilihat bahwa kalau misalkan kita menerapkan sistem yang seperti ini, di tanggal 1, tanggal 8 maupun tanggal 15 semuanya libur, tidak ada yang bekerja. Maka otomatis apakah pabrik akan tetap berjalan kalau misalkan pekerjanya di sini semuanya libur, seperti itu, ya. Jadi harus dipertimbangkan kembali sistem mana yang akan kita gunakan. Ini juga bisa menggunakan sistem yang 3 grup tetapi tidak 3 shift, ada hanya 2 shift. Grup A, B, C 3 grup,
Tetapi yang masuk di sini untuk tanggal 1, tanggal 2, grup A dan grup C. Grup B-nya libur. Kemudian 3 dan 4 grup C-nya yang libur, grup B-nya dan grup A masuk. Tetapi masuknya di jam shift yang berbeda. Shift 1 mulai dari jam 8 sampai jam 8 malam, berarti 12 jam. Shift 2 adalah jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Nah, ini berarti akan ada uang lembur karena 12 jam. Seharusnya waktu kerjanya kan cuma 8 jam. Nah, itu kembali lagi kepada perusahaan akan menerapkan sistem yang mana dalam mempekerjakan pekerja shift, ya. Apakah yang 3 grup 3 shift atau 3 grup 2 shift? Atau bisa juga menerapkan yang 4 grup. Kalau 4 grup seperti ini. Jadi ada 4 grup di sini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 semuanya kebagian hari libur ketika dalam 1 minggu, misal di tanggal 7 ya. Setiap grup pasti memiliki 2 hari libur, seperti itu. Tetapi tidak ada tanggal yang semuanya libur. Jadi biasanya kebanyakan yang umum digunakan di dalam perusahaan itu menerapkan yang sistem 4 grup ini, tetapi 3 shift. Shiftnya sama, dari jam 7 sampai jam 3 sore, jam 3 sore sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Seperti itu. Kemudian ketentuan yang perlu kita perhatikan juga adalah ketentuan penentuan jumlah karyawan proses. Karyawan proses di sini berarti karyawan yang berhubungan langsung dengan prosesnya. Umumnya adalah karyawan yang shift, ya. Proses berarti nanti penentuan jumlah karyawan pada proses ini dibagi menjadi 2. Kita perlu menentukan kapasitas produksinya dalam satuan produk per hari. Kemudian kita juga harus menentukan tahapan dari prosesnya. Tahapan prosesnya bisa dalam bentuk proses yang batch atau proses yang continue. Mengapa kita harus menentukan ini? Karena nanti dasar dalam penentuan jumlah karyawan yang berhubungan langsung dengan proses atau dalam kata lain adalah karyawan shift itu berdasarkan grafik berikut, ya. Ini adalah buku Philbrand tahun 1959. Sumbu X-nya itu adalah plant capacity atau kapasitas pabrik dalam satuan ton per hari. Ya, jadi ton per hari. Jadi semua satuan kapasitas produksinya harus dijadikan dalam satuan ton per hari. Kemudian dari satuan kapasitas produksi ini kita bisa melihat berapa banyak karyawan untuk operating man, ya berarti karyawan proses yang berhubungan langsung dengan proses dalam jam, kemudian per hari, per processing step atau langkah atau tahapan proses. Jadi kita perlu mengetahui tahapan prosesnya untuk mengetahui seberapa banyak karyawan yang dibutuhkan dalam satu hari tersebut, ya. Kemudian di sini ada kurva yang 1, 2, 3. Apa ini? Untuk yang 1 itu adalah ada keterangannya di sini large equipment highly automated atau fluid processing only. Fluid. Jadi fluida yang beroperasi di sini untuk yang nomor 1. Biasanya untuk aliran yang kontinu. Kemudian untuk yang aliran kurva 2 itu adalah average conditions. Jadi kondisi rata-rata. Tidak batch, tidak kontinu seperti itu. Kondisi rata-rata umumnya. Yang umum maksudnya. Kalau yang nomor 3 di sini adalah multiple small units for increasing capacity. Jadi di sini untuk yang aliran 3 biasanya untuk completely batch operation. Jadi aliran 3 ini, kurva 3 ini adalah untuk proses yang bekerja secara batch. Kalau yang aliran kurva 1 itu adalah yang continue, yang kurva 2 itu adalah yang aliran proses rata-rata, kondisi rata-rata, yang nomor 3 itu adalah batch.
harap diperhatikan ya. Jadi 1 itu continue, 3 itu batch. Yang 2 itu rata-rata. Kemudian satuannya pun harus diperhatikan, produknya, kapasitas produknya harus dalam satuan ton per hari. Kemudian sumbu Y-nya di sini dalam satuan orang kali jam per hari kali processing step atau per processing step. Seperti itu ya. Processing step-nya adalah tahapan proses. Untuk lebih jelasnya bagaimana pembacaan grafik ini nanti akan kita pelajari di contoh soal ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam struktur organisasi adalah penggolongan tingkat pendidikan karyawan. Itu disesuaikan dengan tingkat kedudukan dalam struktur organisasi. Biasanya kalau yang tingkat-tingkat atas seperti dewan komisaris, dewan direksi, dan segala macam itu memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang direktur ataupun yang manajer. Seperti itu, manajer memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih rendah biasanya dibandingkan direktur dan seterusnya. Kemudian untuk yang perlu kita perhatikan juga dalam struktur organisasi adalah jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja nanti akan kita pelajari berdasarkan grafik yang barusan kita bahas di buku Hilbrand itu. Perlu diperhatikan kapasitas produksi tiap harinya dalam satuan ton per hari dan juga jumlah tahapan proses. Serta untuk yang perlu kita perhatikan dalam struktur organisasi yaitu status karyawan dan sistem upah. Status karyawan, ada karyawan reguler, ada karyawan borongan, dan ada karyawan harian. Kalau reguler biasanya diangkat dan diberhentikan dengan surat keputusan. Mendapat gaji bulanan. Sedangkan kalau untuk borongan biasanya dipekerjakan saat dibutuhkan saja oleh pabrik. Di sini upahnya nanti upah borongan. Kemudian kalau pekerja harian atau karyawan harian itu diangkat dan diberhentikan oleh manajer. Ya, manajer pabrik berdasarkan nota persetujuan manajer pabrik atas pengajuan kepala yang membawahinya. Mendapat upah harian yang dibayar setiap akhir pekan. Jadi upahnya pun upah harian, tetapi biasanya dibayar di akhir pekan. Sistem upah sesuai dengan tingkat pendidikannya ya. Sesuai dengan tingkat pendidikan dan statusnya, status karyawannya. Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, tanggung jawab dan kedudukan keahlian dan kedudukan serta keahlian, kemudian pengabdian kepada perusahaan atau lama bekerjanya. Masa bakti terhadap perusahaannya sudah berapa lama. Itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk struktur organisasi. Kita sekarang akan membahas bagaimana cara penentuan kebutuhan karyawan, terutama untuk yang karyawan secara langsung atau yang bekerja di shift ya. Misal di sini ada suatu contoh kasus, suatu pabrik memiliki kapasitas produksi sebesar 14.941 ton per tahun. Yang beroperasi pada kondisi rata-rata, tahapan proses dari pabrik tersebut adalah yang pertama, ada tahap untuk proses utama, kemudian ini dibagi lagi ya, untuk tahap proses utama, ada tahap penyiapan bahan baku, yaitu hanya pengenceran, tahap proses yaitu reaksi, tahap pemisahan ada 3 yaitu kolom distilasi 1, dekanter, dan stripper, tahap pemurnian produk yaitu kolom distilasi 2, dekanter 2 ya di sini ya. Dekanter 2, kolom distilasi 3. Kemudian tahap penanganan produk yaitu transportasi produk, packing, dan gudang. Jadi di sini ada 5 tahapan proses untuk proses utama. Tiap prosesnya memiliki masing-masing tidak sama ya. Yang di tahap penyiapan bahan baku ada 1 tahap, di tahap proses ada 1 tahap, tahap pemisahan di sini ada 3 tahap, tahap pemurnian produk di sini ada 3 tahap, tahap penanganan produk ada 3 tahap juga. Kemudian di tahapan yang kedua ada tahap tambahan atau penunjang, itu ada
untuk laboratorium dan utilitas. Di mana di utilitas ada tahapan lagi, yaitu pengolahan air, boiler, listrik, pengolahan limbah, dan pemeliharaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Ya. Waktu operasi pabrik adalah 330 hari per tahun dan 24 jam per hari. Diminta untuk memperkirakan jumlah karyawan langsung, ya, jumlah karyawan langsung yang diperlukan oleh pabrik tersebut. Untuk waktu operasi pabrik biasanya memang yang umum itu adalah 330 hari per tahun, karena di sini tidak melihat ini ya kalender merah atau enggak, tetapi di situ berdasarkan yang umum, karena kan pabrik tidak hanya beroperasi pada tahun sekian, tetapi untuk seterusnya tahunnya. Makanya di rata-rata biasanya menggunakan 330 hari per tahun. Seperti itu. Dalam 24 jam per hari. Seperti itu ya. Langkah penyelesaian dalam menentukan berapa banyak karyawan yang kita butuhkan. Ini karyawan langsung. Ya, karyawan langsung berarti karyawan yang shift. Ya. Karyawan shift itu tidak sama dengan jumlah karyawan yang non-shift. Yang kita tentukan adalah yang karyawan shift-nya. Pertama, kita perlu penyetaraan satuan. Penyetaraan satuan di mana? Di kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang diketahui di soal itu adalah 14.941 ton per tahun. Ton per tahun kita harus jadikan dalam ton per hari, seperti yang ada di dalam grafik yang di buku Hilbrand tadi. Sehingga karena kita mengetahui jumlah hari dalam satu tahun itu adalah 330 hari kerja, maka kita bisa mengetahui berapa kapasitas produksi dalam ton per hari. Ya, tinggal konversi satuan saja. Kemudian perhitungan total tahapan proses. Nah, tahapan proses ada tahap proses utama dan tahap tambahan. Di tahap proses utama ada penyiapan bahan baku yang terdiri dari hanya pengenceran kalau tidak salah tadi ya. Dan itu berarti cuma satu tahap. Tahap proses yang di tahap 2 ini itu adalah reaksi saja. Berarti di sini ada satu tahap. Tahap pemisahan. Tahap pemisahannya tadi ada kolom distilasi, dekanter, dan separator. Kalau tidak salah tadi ada 3 tahap. Pemurnian produk ada kolom distilasi sama dekanter. Kolom distilasinya ada 2. Dekanternya ada 1. Total berarti ada 3 tahap. Penanganan produk. Penanganan produknya juga ada 3 tahap tadi. Nah, di penanganan produk di sini ada transportasi produk, packaging, dan gudang. Ya, jadi di situ berarti ada 3 tahap untuk penanganan produk. Kita total tahap di proses utama itu berapa. Jadi di sum dari 1 ini sampai 3 ternyata ada 11 tahap. Untuk tahap tambahan dan penunjang pun sama, kita harus menjabarkan. Laboratorium tadi ada 1 tahap, sedangkan utilitas ada 5 tahap. Ya, mulai penyediaan air, kemudian boiler, listrik, dan yang lainnya tadi total ada 5. Kemudian kita totalkan untuk tahap tambahan ini. 1 tambah 5 berarti 6. Kemudian total tahapan prosesnya kita jumlahkan 11 ditambah 6, yaitu total tahap proses utama ditambah dengan tahap tambahan. Ternyata ada 17 tahap untuk tahapan prosesnya. Maka berdasarkan grafik ini kita bisa menentukan tadi produknya, yaitu setelah diubah ke satuan ton per hari ternyata 45.000 ton. 45, ini ya, 45,2758 ton per hari. Berarti 45 ton. Kita ambil di grafiknya itu di nilai 45 ton per hari, ya. Jadi dari 45, ingat untuk gambar grafik ini itu adalah dalam skala log-log. Jadi di sini sumbu X-nya log, sumbu Y-nya juga log. 1, 2, makanya jarak antara 1 ke 2 ini agak jauh. 3, 5 ke 10 agak dekat-dekat karena dia fungsi log, ya.
Jadi dari 40 kemudian diketahui juga kondisinya adalah kondisi rata-rata tadi. Ya. Jadi di sini kapasitas produksinya adalah 14.941 ton per tahun, diubah menjadi ton per hari ternyata 45 ton per hari, beroperasi pada kondisi rata-rata. Berarti yang nomor 2. Ya, jadi kita tarik garis ke atas sampai memotong di nomor 2, kemudian kita tarik ke kiri, kemudian kita mendapatkan ternyata 40 orang kali jam per hari kali tahapan proses. Di sini per ya. Per bisa kita tuliskan dalam kurung hari kali tahapan proses. Seperti ini. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan jumlah karyawan prosesnya, kita bisa konversikan. Di sini masih 40 orang kali jam per hari kali tahapan proses. Agar tahapan prosesnya hilang, berarti kita harus kalikan dengan tahapan proses yang sudah kita hitung di tahap sebelumnya, di nomor 2, yaitu tahapan prosesnya 17. Ya. Jadi di sini kita kalikan dengan 17 tahapan proses, sehingga hasilnya tinggal 40 kali 17 berarti 680 orang kali jam per hari. Tahapan prosesnya sudah hilang ya. Jadi di sini tahapan prosesnya sudah hilang. Tinggal orang kali jam per hari. Itu ya. Kita mendapatkan karyawan prosesnya adalah 680 orang kali jam per hari. Sekarang kita ingin menghitung berapa total karyawannya. Jika jumlah shift dalam satu hari seperti yang kita ketahui ada 3 shift, kemudian jumlah regu atau jumlah grup dalam satu shift itu adalah 4 regu atau 4 grup, kemudian jam kerja dalam satu shift itu adalah 8 jam. Maka kita bisa lihat di sini tadi 680 orang kali jam per hari. Dalam satu hari kita ada 3 shift. Berarti satu hari per 3 shift. Kalikan dalam satu shift itu ada 8 jam. Sehingga di sini satuannya tadi orang, jam, per hari. Harinya bisa dicoret ya. Kemudian shiftnya bisa dicoret, jamnya juga bisa dicoret. Tinggal satuan orang saja ya. Kemudian di sini yang bisa kita coret adalah shift dan jam. Tinggal satuan orang. Jadi jumlah karyawan proses yang dibutuhkan itu adalah 28 orang. Tetapi diingat 28 orang ini itu untuk satu grup atau untuk satu regu. Sedangkan kita menginginkan ada 4 regu sesuai dengan jadwal yang tadi sudah dibahas ya, bahwa yang paling umum itu adalah menggunakan ini 4 grup dan 3 shift. Seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa menuliskan atau menghitung untuk jumlah karyawan dalam satu grup itu adalah 28 orang. Kalau kita pinginnya 4 grup atau 4 regu, berarti kita kalikan dengan 4 grup ini. 20 orang per grup kali 4 grup, jadi 113 orang. Sehingga total jumlah karyawan proses itu adalah 113 orang. Karyawan proses diingat ini hanya untuk yang shift. Yang untuk non-shift seperti direktur, seperti manajer, seperti pemegang saham, dewan komisaris dan segala macamnya itu perlu dihitung lagi ya. Sesuai dengan struktur organisasi yang sudah dibuat. Mau ada berapa direktur dan ada berapa manajer, kemudian pemegang saham berapa orang itu tergantung. Yang dihitung di sini hanya untuk karyawan yang shift. Oke. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada struktur organisasi dalam merancang pabrik kimia ini. Semoga bisa dipahami.
Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.